Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk berbagi ilmu apa yang sudah saya dapatkan, yang sifatnya mohon maaf tidak untuk menggurui atau tidak untuk mengajarkan kepada yang sudah tahu, tapi ini hanya sekedar sharing apa yang saya tahu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, nikmat Allah itu sungguh luar biasa. Nikmat iman Islam yang harus selalu dan patut kita syukuri setiap saat. Dan ada lagi nikmat yang tidak kalah pentingnya, yaitu nikmat sehat. Ya. Sehat kalau tidak kita syukuri, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau sholat pun kadang-kadang susah karena kita sedang sakit. Oleh karenanya, sehat itu adalah suatu hal yang sangat-sangat harus kita syukuri, karena itu insya Allah akan membuat jalan segala ibadah kita akan terlaksana dengan sempurna. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sya'la. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasul adalah uswah hasanah bagi kita. Beliau adalah contoh yang sangat sempurna dari berbagai segi. Yang saya akan kupas pada hari ini adalah tentang bagaimana sehat ala Rasulullah. Sebenarnya sehat ala Rasul ini adalah sudah kita ketahui sejak dari kecil. Kita diajarkan oleh orang tua kita bagaimana kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasul. Ya, karena memang pada dasarnya Rasul itu sudah, apa yang disampaikan oleh Rasul itu insya Allah akan ada hikmah ya, yang akan kita rasakan walaupun belum kita ketahui apa itu dibalik semuanya. Contohnya, ini yang diajarkan oleh Rasul untuk pengobatan dirinya sendiri ataupun yang beliau ajarkan kepada orang lain. Di antaranya adalah ajaran-ajaran Rasul yang bernilai tibu nabawi. Di antaranya, contohnya misalkan toharoh, cara bersuci. Bagaimana kita berwudu, satu anggota tubuh misalkan menyela-nyelai jari ketika kita berwudu. Kita tidak perlu protes, kita tidak perlu tahu masuk akal atau enggak, tapi Rasul mencontohkan itu, kita harus ikuti. Dan kesininya baru kita tahu ternyata ada apa di balik sela-sela ini. Kemudian contoh yang lain, beristinja harus dengan menggunakan tangan kiri. Makan, la tashrab qa'iman, tidak boleh sambil berdiri. Ada apa itu? Kita tidak perlu tahu, kita tidak boleh menyangkal kenapa Rasul melarang kita minum atau makan sambil berdiri. Insya Allah ada hikmahnya. Kemudian juga yang lain, misalnya memotong kuku, kemudian apalagi membersihkan rambut, bulu-bulu yang ada di sekitar tubuh, di bagian-bagian tertentu dari tubuh kita, itu Rasul mengajarkan. Itu sehat yang diajarkan oleh Rasulullah, sudah banyak yang kita ketahui. Kemudian larangan Rasul untuk menggunakan tangan kiri, itu adalah nilai-nilai yang diajarkan Rasul yang bernilai tibu nabawi. Ya, insya Allah itu banyak yang sudah kita paham, yang sudah kita, tapi kadang-kadang tidak kita resapi, tidak kita perdalam ada apa di balik semua ini. Ya. Sebenarnya dalam konsep tibu nabawi itu sangat-sangat simpel. Ya. Bagaimana di dalam hadis juga sudah disebutkan, bejana yang paling buruk adalah perut kita, lambung kita.
Kemudian bagaimana sudah diajarkan juga kita itu dalam tubuh kita, perut kita ini sepertiganya berisi makanan, sepertiganya untuk air, sepertiganya untuk udara. Apa ini maknanya? Rasul sudah mengajarkan, makanlah ketika kamu lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah itu sudah memberikan ajaran bagi kita bagaimana kalau kita terbayang kalau kita makannya full, dipenuhi sampai kenyang, tidak ada lagi ruang untuk udara. Tidak ada lagi ruang untuk air. Jadi semuanya full makanan. Dan ini sangat-sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Karena memang bejana itu ya perut kita nih, lambung kita nih yang paling buruk nih. Bisa merasakan kan pemirsa semua, kita makan pagi, belum selesai juga makanan kita diolah, sudah makan cemilan. Kemudian siangnya makan siang, agak sorenya nyemil lagi dan seterusnya sampai malam sebelum tidur pun kadang-kadang kita masih nyemil. Nah itu bagaimana dibayangkan bagaimana tubuh kita nih, lambung kita bekerja sangat-sangat keras. Ya, berat. Karena banyak sekali makanan yang kita masukkan. Mending atau bagus kalau yang kita makannya itu masih makanan-makanan sehat, makanan alami. Kalau yang dimakannya adalah makanan-makanan sampah, itu akan lebih berpengaruh lagi, akan lebih menyakitkan lagi tubuh kita. Padahal Allah sudah menciptakan sedemikian rupa tubuh kita itu sempurna-sempurnanya. Ya, sudah sesuai dengan porsinya, sudah harmonis. Makanya ketika kita memasukkan makanan yang tidak alamiah, itu akan mengganggu keseimbangan tubuh, mengganggu keharmonisan tubuh. Makanya banyak orang yang sehari-harinya makan makanan sampah. Ya, mohon maaf, makanan sampah tidak selalu makanan junk food yang biasa anak-anak gemari yang sukai. Kita pun yang orang dewasa banyak memakan makanan yang bersifat istilahnya glue food, kalau istilah kerennya glue food, makanan yang bersifat seperti lem. Apa contohnya? Yaitu bahan-bahan makanan yang bersifat banyak tepung. Apa contohnya? Nasi, bala-bala, cipe, cilok, cici. Nah itu makanan yang berbahan dasar tepung, dan itu kalau terlalu banyak di dalam tubuh itu akan menjadi makanan yang lengket menutupi usus kita. Nah kalau sudah lengket, sering kan kita mendengar ada orang yang harus dipotong ususnya karena terjadi pelengketan usus, ada orang yang harus didetok lah, dibersihkan ususnya karena sudah terbayang sama kita dari mulai kecil sampai sekarang. Coba kita tanya diri kita, berapa usia kita? Sudah berapa lama kita mengkonsumsi makanan-makanan tersebut? Makanya jangan disalahkan kalau ketika nanti berobat, itu tidak langsung tokcer. Kenapa? Karena yang kita makan itu sudah puluhan tahun. Ya. Nah, kalau makanan yang sudah puluhan tahun itu sudah mengendap dalam tubuh, membuat kerak di dalam usus kita, maka jangan harap akan selesai atau akan bersih dalam waktu yang hanya sebentar. Perlu waktu lama, karena prosesnya pun dulu lama. Makanya mohon maaf kalau ada yang pengen cepat-cepat sembuh dengan sehari langsung sembuh, apalagi dengan pengobatan-pengobatan yang sifatnya herbal misalkan ya. Karena banyak orang yang agak-agak memandang sebelah mata dengan pengobatan herbal. Katanya lama, katanya harus menempuh berbagai fase. Ya memang begitu, karena tubuh kita ini sudah terlalu lama dimasuki oleh racun, dimasuki oleh makanan-makanan yang tidak sehat, ya. Dan malahan kadang-kadang suka jadi aneh kalau kita pengobatan itu, akhirnya banyak sih pengobatan yang bersifat alamiah, tapi sangat-sangat sedikit yang menyadari dan memahami bahwa ternyata pengobatan Rasul itu jauh lebih indah, jauh lebih lebih cepat menyembuhkan. Dan lagi
Selain itu juga kita punya nilai ibadah dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Selama ini yang kita ketahui pengobatan alami itu contohnya yang berasal dari negara-negara non-muslim. Misalkan banyak sekali kalangan muslim pun banyak yang meyakini bahwa pengobatan alam itu ada yang kenal dengan sinse, akupuntur, akupresur dan sebagainya yang notabene itu bukan berasal dari pengobatan ala Rasul. Apa yang menjadi pengobatan ala Rasul? Sebenarnya kalau yang dicontohkan Rasul itu sangat-sangat simpel. Al-Quran itu adalah syifa. Kemudian madu itu juga syifa. Ya, seperti yang ada di dalam surat An-Nahl, ya, bagaimana Allah sudah mengeluarkan dari perut lebah itu bermacam-macam minuman. Nah, kalau umat Islam sendiri pun tidak meyakini madu itu sebagai syifa, lalu siapa yang akan memahami atau mempercayai bahwa madu itu menjadi obat? Malahan kadang-kadang malah jadi bertanya-tanya, ini madu kalau dikonsumsi berapa lama bisa sembuh? Nah, ini yang harus kita perbaiki karena konsep Tibun Nabawi itu sebenarnya mengembalikan kekuatan fitrah. Apa sih kekuatan fitrah itu? Istilah umumnya mungkin imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Nah, itu ada empat aspek yang harus diperhatikan. Kekebalan tubuh itu, imunitas tubuh itu akan berfungsi dengan baik kalau 4 aspek ini kita pelihara. Jadi sebenarnya tidak harus dengan obat-obatan. Dengan 4 aspek ini dipelihara, insya Allah imunitasnya akan meningkat. Ya. Yang pertama yang harus didahulukan adalah aspek spiritual. Ini berhubungan berkaitan dengan kalbu. Ya. Nah, ini bagaimana aspek spiritual ini akan meningkatkan imunitas tubuh kita, yaitu dari segi kepasrahan, kesabaran. Dalam kita ketika sakit, kalau kita pasrah, kita sabar, kita memahami ada sesuatu di balik sakit kita, insya Allah akan meningkatkan imunitas kita. Ini tanpa bantuan obat pun insya Allah akan terbantu. Yang pertama aspek spiritual tadi. Kemudian banyak orang yang spiritualnya tidak terbangun sehingga ketika dia sakit yang dia rasakan ya sakitnya aja, lupa dia dengan ada apa di balik sakit itu, ya. Nah, kemudian yang kedua aspek yang harus kita perhatikan ketika kita membangun imunitas itu adalah mental. Nah, mental ini adalah berkaitan dengan pikiran kita. Ya, bagaimana kita di situ dianjurkan untuk berhusnudzon kepada Allah. Kemudian tidak berburuk sangka dengan sakit kita ini. Biasanya orang suka negative thinking ketika dia sakit. Yang dirasakan cuma sakitnya aja. Lupa dia dengan apa yang ada dalam sakit itu, positifnya lupa. Nah, ini makanya harus dibangkitkan. Ya, kita harus sadar akan ketetapan Allah, husnudzon kepada Allah. Itu aspek itu akan meningkatkan imunitas kita, tidak harus dengan obat-obatan. Kemudian aspek yang ketiga itu aspek emosi. Nah, aspek emosi ini yang berkaitan dengan pengendalian hawa nafsu. Nah, ini juga harus kita bangkitkan supaya imunitas kita tuh naik, meningkat, ya. Yang terakhir adalah aspek fisik. Nah, aspek fisik ini memang berkaitan dengan jasad kita. Harus kita tingkatkan bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat baik untuk tubuh kita, meningkatkan daya tahan kita. Nah, jadi ada sinergi antara 4 aspek tadi sehingga meningkatkan imunitas kita. Ya, Rasul sudah banyak mencontohkan. Al-Quran sudah mencantumkan beberapa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran yang itu sudah dalam Al-Quran dan insya Allah kalau kita yakini menjadi obat buat kita. Ya, makanya sering kita katakan jadikanlah makananmu sebagai obat dan obat sebagai makananmu. Apa maknanya? Apakah obat-obat kimia sintetis ada yang berani menjadikan obat itu menjadi makanan?
saya rasa tidak akan ada yang berani menjadikan obat sintetis menjadi makanan kita. Tapi apa yang ada di balik kalimat tadi, jadikanlah makananmu sebagai obat dan jadikanlah obat sebagai makananmu. Nah ini kalau kita kaji lebih jauh, ternyata yang dimaksudlah makanan-makanan yang bersifat alamiah yang insya Allah akan menjadi obat buat tubuh kita. Contohnya tadi misalkan madu. Madu ini kan bersumber dari alam. Ternaknya, hewannya sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, an-nahl, menghasilkan madu. Nah ini madu ini alami. Bisa nggak kita jadi makanan? Insya Allah bisa. Setiap hari kita konsumsi, insya Allah aman. Akan jadi obat, insya Allah jadi obat. Ya. Banyak kajian tentang madu. Ya. Itu diantaranya sebagai meningkatkan imunitas kita, kemudian menjaga tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Ya, karena sebenarnya sakit itu bukan berasal dari virus atau bakteri saja, tapi imunitas kita yang sedang tidak baik. Kalau imunitasnya tinggi, virus masuk, kuman masuk, insya Allah akan aman-aman saja. Ya. Nah, jadi imunitasnya ditingkatkan. Madu ini salah satu produk ciptaan dari alam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesehatan manusia. Ya, tentunya madunya madu yang asli, jangan madu yang banyak campurannya. Insya Allah kalau banyak campuran juga akan menjadi toksin buat kita, akan menjadi racun justru kalau dia tidak alami, tidak murni, ya, tidak asli. Ini madu. Ya. Kemudian apalagi yang sudah dicontohkan Rasul ada dalam Al-Quran, insya Allah semua juga sudah pada tahu. Di antaranya adalah zaitun. Nah, di sini saya punya produk zaitun. Ya, ini ada zaitun, dua-duanya sama zaitun. Nah ini zaitun ini dulu kalau kita lagi kecil menghafalkan surat-surat pendek, ada surat at-tin, wat-tini, waz-zaitun. Ini zaitun ya lewat-lewat saja, zaitun gitu. Ternyata ada kajiannya tentang zaitun, luar biasa. Ya, zaitun ini bisa dikonsumsi sebagai obat, bisa juga dipakai untuk masak bahan makanan, masak makanan, atau juga bisa sebagai perawatan luar. Nah, zaitun nih kalau dikonsumsi dengan berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh para pakar, ternyata ini bisa sebagai apa ya istilahnya, pembersih darah kita. Saluran darah kita ini bisa dibersihkan dengan zaitun. Jadi yang punya penyakit yang berhubungan dengan darah, maka rutinkan konsumsi zaitun. Kenapa? Karena ini sebagai bleaching, pembersih, ya, pembersih darah. Ya, makanya kalau yang punya penyakit yang berhubungan dengan darah apa saja, contohnya ya darah tinggi sudah jelas, darah rendah, kemudian kolesterol, trigliserida, kemudian asam urat, wasir, itu berhubungan dengan darah, konsumsi zaitun. Karena dia akan membersihkan got-got atau saluran darah menjadi bersih. Ya, ini zaitun. Nah, ini satu lagi juga sama zaitun. Kalau ini zaitun, istilah di kami ini zaitun Palestina. Kenapa dibilang zaitun Palestina? Karena memang ini zaitun pabriknya ada di sana, di Palestina, dan ini perkebunannya itu digarap atau dikerjakan oleh para janda-janda syuhada di sana. Jadi kalau kita ikut konsumsi zaitun ini dengan membelinya, insya Allah menjadi amal jariah kita, membantu para janda-janda syuhada di Palestina, anak-anak yatim di sana, karena mereka yang mengerjakannya. Dan zaitun ini adalah buah yang diberkahi oleh Allah. Ya, tidak sembarangan ya. Kita tidak bisa macam-macam dengan zaitun, ini luar biasa. Ini ada masanya, kapan harus panen, kemudian berapa jam setelah dia dipanen harus diproduksi dan sebagainya, itu ada waktunya. Kalau tidak begitu ya tidak akan menghasilkan kualitas yang sempurna, yang kualitas prima. Nah ini salah satunya zaitun, ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran.
Dulu saya juga sering baca, tapi ya lewat-lewat saja, nggak ngerti ada apa sih di balik zaitun. Ternyata sekarang mulai paham sedikit demi sedikit, ternyata zaitun luar biasa. Nah ini dicontohkan Rasul, konsumsi zaitun. Sampai sekarang pun kalau kita pergi ke Tanah Suci atau ke negara-negara Timur Tengah, zaitun, malahan ke Eropa sekalipun, zaitun menjadi konsumsi hari-hari. Di meja makan selalu disediakan zaitun. Bagi kita orang Asia mungkin agak-agak aneh rasanya, tapi bagi mereka, karena mereka tidak memandang rasanya seperti apa, yang penting khasiatnya, manfaatnya luar biasa. Ya, ini zaitun. Ada lagi yang dicontohkan Rasul. Nah, selain madu tadi ada zaitun yang luar biasa adalah habbatus sauda. Habbatus sauda. Ini kalau dibilang habbatus sauda itu rajanya obat. Dia bisa mengobati segala macam penyakit kecuali dua ya, kematian dan tua. Nah, ini habbatus sauda bisa mengobati berbagai macam penyakit. Habbatus sauda ternyata itu adalah dari unsur biji, ya, biji yang diambil jintan hitam. Ya. Ini luar biasa khasiatnya, untuk imunitas juga sangat-sangat baik. Ini ada dalam Al-Quran juga, kemudian dicontohkan Rasul juga. Makanya kalau kita konsumsi produk-produk yang bernilai sunnah, insya Allah tidak ada keraguan lagi, harusnya begitu. Nggak usah ditanya-tanyakan lagi istilahnya. Mau dari manapun asalnya silahkan, yang penting unsurnya dari habbatus sauda. Dan sekarang ini habbatus sauda ini adalah salah satu obat atau herba yang sedang tren, yang sedang dicari orang di masa pandemi seperti ini. Karena apa? Nah, kondisi seperti ini sekarang yang menyerang itu, yang diserang itu adalah saluran pernafasan. Nah, biasanya itu kondisinya dingin. Dia perlu makanan atau asupan makanan yang bersifat panas. Nah, habbatus sauda ini termasuk salah satu jenis herba yang bersifat panas. Nah, maka dia bisa mengobati saluran pernafasan yang bersifat dingin tadi, dihangatkan dengan habbatus sauda. Ya. Ini habbatus sauda. Banyak produk habbatus sauda. Ada habbatus sauda gel, ada minyaknya, kemudian ini bentuknya soft gel. Ya. Silakan pemirsa, kalau mau mencari, banyak dimanapun sudah tersedia banyak habbatus sauda pilihannya. Ya. Kemudian apalagi yang dicontohkan Rasul yang bisa kita manfaatkan hari-hari, tidak harus dalam kondisi sakit. Ya, karena tadi jadikanlah makanan sebagai obat dan obat sebagai makananmu. Nah, ini bisa konsumsi sehari-hari, bisa kita jadikan makanan. Ya, karena ada obat di sini dan insya Allah dengan konsumsi ini menjadi obat buat kita. Apalagi yang disukai oleh Rasul? Yang disukai oleh Rasul adalah susu. Nah, tapi susu yang disukai Rasul adalah susu kambing. Termasuk daging yang disukai Rasul pun daging kambing. Kenapa? Karena insya Allah ini aman untuk lambung, kemudian juga untuk anak-anak sangat-sangat baik. Selain kandungan kalsiumnya tinggi, juga kenapa aman untuk lambung bagi yang punya penyakit lambung? Ini sifatnya basa. Jadi dia bisa menetralisir lambung yang asam lambung yang meningkat sedang tinggi, kadarnya pasti asam, dinetralisir oleh susu kambing yang bersifat basa. Termasuk dagingnya pun insya Allah lebih aman dibanding daging sapi atau daging ayam sekalipun. Itu daging kambing lebih sehat. Bukan daging domba ya, daging kambing. Ya. Nah, ini Rasulullah sangat-sangat suka dengan daging kambing dan susu kambing. Karena memang yang kita ketahui juga di tanah Timur Tengah sana sulit dijumpai sapi. Yang ada hanya kambing dan onta. Makanya Rasulullah sangat menyukai daging kambing dan susu kambing. Nah, ini bisa kita konsumsi juga sehari-hari. Jadi jadikan ini sebagai makanan dan jadikan ini juga sebagai obat. Insya Allah menjadi obat. Juga ini sangat baik untuk kondisi saat ini. Nah, ini banyak sekali testimoni orang yang, mohon maaf karena saat ini sedang pandemi, banyak orang yang sedang mengalami keluhan pernafasan, sesak nafas dan sebagainya. Ini sangat-sangat membantu.
Nah, kalau kami biasa mencampur ini dengan dengan herba lain yang insya Allah ada di rumah. Biasa kita pakai untuk masak. Nah, itu makanya makanan kita pun insya Allah jadi obat. Apa itu? Jahe. Jahe itu kan herba panas. Ya, dia bisa menghangatkan tubuh kita. Dicampurkan dengan susu kambing insya Allah luar biasa nikmatnya. Ya, makanya kemarin sampai sempat banyak dicari nih, karena memang itu sangat nikmat, sangat dari rasanya nikmat juga menjadi unsur pengobatan untuk orang-orang yang sedang dalam masa begini. Jadi enak, jadi hangat. Ya, nah ini susu kambing dan jahe. Nah, kalau saya di sini punyanya produknya ini ginger, ya, jahe dicampur dengan lemon. Ya, agak-agak seger gitu. Ya, kalau lemon ini kan memang juga bagus untuk lambung. Rasanya asam, katanya lemon. Rasanya asam tapi sifatnya basa. Insya Allah aman untuk yang punya penyakit lambung karena sifatnya basa. Lambung itu kan asam. Ya, lambung itu bejana yang paling kotor. Seperti tempat sampah kita masuki berbagai macam makanan pun diterima. Terbayang bagaimana kondisi lambung kita kalau kita teropong, kita foto yang sudah dimasuki berbagai macam. Ada makanan, minuman, dan sebagainya, soft drink dan sebagainya, padahal itu tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh tidak butuh yang seperti itu. Ya, jadi kalau kita memasukkan makanan yang tidak dibutuhkan tubuh, itu sama dengan kita mengganggu keharmonisan tubuh. Nah, itu yang akan mengganggu imunitas tubuh kita menjadi menurun. Akhirnya kalau sudah banyak yang masuk ke dalam lambung kita, dikasih obat apapun kadang-kadang jadi lama karena tidak sampai kepada organ-organ tubuhnya. Kalau sudah banyak racun dalam tubuh, itu akan melemahkan fungsi organ tadi dan itu akan lama penyembuhannya. Ya, makanya jadikanlah hari-hari kita ini konsumsi makanan yang sifatnya bisa menjadi obat. Ya, di antaranya tadi ada zaitun, ada habatus sauda, madu, susu kambing. Ada lagi yang tidak kalah pentingnya, yang sering juga kita dengar Rasul selalu konsumsi kurma. Ya, kurma itu luar biasa. Kurma yang asli dalam bentuk buah mangga itu bagus sekali karena kurma itu buah yang tinggi kadar seratnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu buah yang fungsinya untuk colon cleansing, membersihkan usus kita. Kenapa? Karena dia tinggi kadar seratnya. Jadi mempermudah kita membuang kotoran. Ya, jadi banyak orang yang makan tapi susah, susah mengeluarkan BAB karena kita jarang konsumsi makanan-makanan yang bersifat atau yang mengandung serat tinggi. Nah, ini kurma ini salah satu buah yang kandungan seratnya sangat tinggi dan itu sangat membantu memperlancar atau mempermudah keluarnya kotoran dalam tubuh kita. Ya, nah itu jadi untuk masa-masa sekarang yang sedang sakit, perbanyak konsumsi makanan-makanan yang untuk meningkatkan tubuh kita bersifat pengobatan akhirnya karena dia sudah sakit. Ya, diperbanyak. Ya. Bagusnya memang yang bersifat-sifat alami karena mudah dicerna. Nah, ini juga salah satu pelajaran buat kita. Dulu kita lagi kecil disuruh konsumsi atau mengunyah makanan itu sampai berapa? 33 kali. Nah, ternyata betul ya, 33 kali itu memang kunyahan yang membuat tubuh makanan itu menjadi lumat, menjadi halus. Nah, jadi bisa dibantu dengan konsumsi kurma. Nah, kalau susah cari kurma karena kadang-kadang karena di kita tuh sudah menjadi tradisi, biasanya kalau ada kurma itu kalau di saat-saat bulan puasa atau saat-saat musim haji, umroh. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada bulan itu ya nggak ada. Makanya insya Allah disediakan yang sudah berbentuk sari kurma. Insya Allah ini tidak ada campuran apa-apa, isinya pure, murni kurma dibentuk sirup menjadi sari kurma. Ya, rasanya sangat-sangat manis, enak, bisa kita gantikan, kita jadikan sebagai pengganti pemanis
alami makanan, misalkan lagi masak nasi goreng, ganti pemanisnya biasa pakai yang hitam-hitam itu ya, cairan hitam. Nah, kita bisa ganti dengan ini. Insya Allah tidak kalah enaknya karena ini juga lebih sehat, lebih alami dan dicontohkan Rasul. Ya. Nah itu jadi sebenarnya sehat itu sangat-sangat mudah, sangat-sangat simpel, dan kita tidak harus cari kemana-mana obat. Rasul sudah mencontohkan. Kemudian juga Indonesia ini terkenal dengan rempah-rempahnya. Insya Allah banyak yang bisa kita manfaatkan, bisa kita konsumsi, dan bisa kita jadikan sebagai obat. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa bermanfaat, bisa diambil yang baiknya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Ya, sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui, dan ini juga menjadi ilmu buat saya pribadi. Introspeksi diri sendiri, karena saya juga sama manusia seperti halnya manusia yang lain, sama masih mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Tapi dari sini mudah-mudahan menjadi menjadi pelajaran buat saya untuk memperbaiki pola makan kita, memperbaiki kesehatan kita. Insya Allah sehat ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan, yang harus kita syukuri. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Aku qouli hada, astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.